Eti terkait kegiatan coaching hari ini. Saya sebagai server ingin menanyakan Ibu Eti, di bagian manakah Ibu akan mengembangkan kegiatan coaching di hari ini dengan Ibu Ria? Oh iya, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan maksudnya dalam coaching nanti berkenan Ibu melihatnya, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot Ibu, dan yang ada di tahapan tirta itu di bagian identifikasi masalah. Seperti itu. Oke, kalau begitu Ibu, kita siap untuk coaching di hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, Bu Eti, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu. Oh, begitu Ibu. Oke Ibu, boleh tahu Ibu apa yang nanti kita bicarakan Ibu? Ya, ada salah satu teman guru saya ngasih istilahnya gaptek lah dalam menggunakan aplikasi pembelajaran atau media pembelajaran yang interaktif sehingga pembelajarannya lebih menarik. Saya sudah disampaikan kepada guru tersebut. Selanjutnya tuh di saat-saat seperti ini anak-anak sudah mulai bosan mendengarkan berceramah. Kita harus menampilkan media pembelajaran yang interaktif dengan siswanya supaya mereka lebih nyaman, lebih tertarik dalam belajar. Saya rada bingung juga sih, saya harus seperti apa gitu. Makanya saya minta Ibu Eti punya kesediaan waktu. Saya bertukar pikiran, apa yang akan saya terapkan ini udah benar atau belum. Oh, ya Ibu. Ya Ibu, kalau begitu Ibu, saya kerjakan lanjut dulu tugas saya. Kira-kira setengah jam lagi baru saya WA Ibu ya. Dan kita akan ada dalam diskusi melalui Meet saja atau nanti kita video call. Bisa Ibu? Ya, Oke. Siap Ibu, kalau begitu Ibu, saya lanjutkan dulu ya Ibu tugas saya. ya, selamat bekerja Ibu. Semoga cepat selesai ya. Saya tunggu ya kabarnya Bu. Siap Ibu. Selamat siang. Siang Ibu Eti. Selamat siang Ibu. Ibu Ria. Terima kasih sudah ada kesempatannya sekarang ya Ibu. Iya Ibu. Terima kasih juga. Kita boleh mulai ya Ibu Eti ya. Siap Ibu. Silahkan Ibu. Kita akan membicarakan Seperti apa yang ini sudah- Ibu? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Ya. bahwa saya punya permasalahan ini. Ada teman guru saya Ya. yang masih mengajarnya itu menggunakan media pembelajaran, tidak menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Jadi terlihat siswanya itu sudah mulai malas masuk ke jam pelajarannya. Dia mengeluh kepada saya, ini seperti apa? Lalu saya berpikir mungkin diganti media pembelajarannya sehingga siswanya lebih merasa tertarik dengan pembelajarannya. Gitu. Oh, jadi kalau menurut yang tadi Ibu katakan, sepertinya dari yang Ibu ceritakan ada keluhan dari para siswa mengenai pembelajaran dari teman Ibu. Kalau kira-kira Ibu dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira ada tujuan apa Ibu? Ada tujuan atau mungkin apa yang bisa Ibu dapatkan atau yang Ibu mau dari pembicaraan kita kali ini Ibu? Ya, saya ingin teman saya itu mengerti bahwa
di saat pembelajaran sudah di akhir-akhir jam pembelajaran itu kayaknya siswa sudah mulai malas, sudah mulai mengantuk dan lain sebagainya, sehingga kalau misalkan kita menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan anak-anak menjadi tertarik belajar, mungkin pembelajarannya lebih efektif gitu. Oh, oke Ibu. Jadi tujuan Ibu maksudnya bisa apa ya? Bisa memenangkan ya. Maksudnya bisa Ya, anak-anak itu perhatian. mungkin lebih perhatian supaya anak-anak juga bisa apa ya bebas berekspresi seperti itu. Jadi Ibu kira-kira yang sudah pernah Ibu lakukan, misalnya adakah yang pernah Ibu lakukan di dalam pembelajaran yang menurut Ibu itu sudah mengundang minat daripada anak-anak? Ibu bisa menceritakannya, Ibu? Iya, kalau di jam pembelajaran saya itu anak-anak lebih antusias. Saya juga berpikir mungkin karena media yang saya tampilkan itu adalah media PPT yang bersifat interaksi. Jadi mereka langsung menonton video, dan videonya itu bukan animasi tetapi berupa video yang real, nyata gitu keadaannya, sehingga anak-anak merasa bahwa oh ya, seperti inilah saya nanti keadaan saya jika saya berada di dunia kerja. Dan setelah beberapa kali saya memberikan kegiatan pembelajaran dengan media-media tersebut sampai dengan tingkat kuis juga, saya menggunakan media interaktif ya seperti kuising. Jadi mereka langsung menggunakan gadget yang mereka punya. Jadi Oke, Ibu Ria, dari penjelasan Ibu tadi, apa yang sudah Ibu lakukan sangat baik sekali. Selanjutnya, apakah Ibu Ria, saya tanyakan dulu nih, misalnya nih Ibu, sekarang kan Ibu merasa bagaimana ya kita mau seakan memberitahu kepada teman-teman kita, mungkin cara ini caranya lebih bagus seperti ini. Kira-kira kalau menurut Ibu Ria pendekatan seperti apa ya yang bisa kita lakukan agar supaya ini kan kita mau memberitahu orang atau teman kita. Berarti pendekatannya harus seperti apa gitu supaya jangan sampai teman guru kita merasa mungkin tersinggung begitu Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan adakah pernah Ibu mungkin punya pengalaman yang menangani seperti ini? Boleh Ibu diceritakan? oh iya Ibu, waktu itu kebetulan saya masuk di jam pelajarannya teman saya. Kemudian terlihat anaknya siswa itu ada yang tiduran di belakang, tidak memperhatikan. Dan setelah pembelajaran selesai, teman saya itu sendiri yang memberikan informasi kepada saya, ada keluhan. Ini kenapa ya waktu jam pelajaran saya kok ada siswa kok sukanya main, ada yang tidur, bahkan ada yang minta izin keluar itu tidak kembali. Sehingga dia merasa cemas, merasa Tapi kalau yang tadi Ibu ceritakan seperti itu mungkin bisa. Nah, kalau seperti sudah sampai di tahap itu yang Ibu lakukan, berarti kira-kira ke depan apa lagi ya yang bisa Ibu lakukan? ya, saya sudah meminta kesediaan teman saya. Saya berpikir saya harus memberikan gambaran-gambaran sehingga mungkin dari pengalaman saya menggunakan media pembelajaran yang seperti ini, saya kemas dalam PPT yang kemudian ada videonya, ada interaksi lainnya, sehingga dia
pembelajaran guru itu jadi menyenangkan. Jadi saya punya rencana, saya akan memberikan pelatihan khusus untuk pendampingan, semacam pendampingan untuk guru tersebut agar dia mahir dalam menggunakan media pembelajaran seperti yang saya gunakan gitu. Oke Ibu. Jadi sudah baik sekali, Ibu sudah punya rencana akan mendekati teman guru Ibu, dan juga mungkin sudah membuat perencanaan untuk ada pelatihan, meskipun pelatihannya yang seperti tadi Ibu ceritakan. Berarti kira-kira kapan Ibu akan membicarakan dengan teman Ibu? Ya, kebetulan karena ini kan hari Minggu, hari libur, kebetulan juga saya sudah bertukar pikiran dengan Ibu Eti. Rasanya saya sudah mantap nih, saya akan melaksanakan apa yang menjadi keinginan rencana saya ke depan terhadap teman guru saya. Nah, sehingga besok adalah hari Senin, kita akan ketemu di sekolah. Mungkin saat itulah saya akan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dan meminta kesediaan beliau. Waktunya kapan saja terserah beliau, secepatnya lebih baik, sehingga yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya berbagi dengan teman itu segera terlaksana. Oke. Iya Ibu. Baik sekali Ibu, apa yang sudah Ibu rencanakan, Ibu jadwalkan ya. Ibu jadwalkan, sudah buat rencana, aksinya akan dilaksanakan besok. Kira-kira mungkin ada teman guru Ibu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan. Ada teman saya itu ya. Kebetulan dia itu adalah teknisi di dalam lab komputer sekolah. Jadi saya mungkin akan melibatkan beliau supaya ikut membantu dalam memasang semua perangkat pembelajaran. Mungkin menggunakan internet juga, dia ada, kalau ada kendala teknis dia bisa membantu kita. Jadi saya akan tetap melibatkan teman saya itu. Oke. Siap Ibu. Oke, berarti kira-kira Ibu sampai di sini, kira-kira sampai dengan pembicaraan kita yang terakhir, kira-kira ada yang bisa Ibu sampaikan itu mengenai dengan perbincangan kita? Apakah tujuan Ibu sudah dalam perbincangan ini, dan juga rencana Ibu mungkin bisa Ibu semacam simpulan atau catatan untuk kedepannya apa yang Ibu lakukan? Kira-kira bisa Ibu? Ya, saya sudah mantap dengan pikiran saya dan strategi yang akan saya buat untuk teman saya ini. Saya akan tetap melaksanakan pendampingan khusus dalam media pembelajaran yang akan dipakai oleh teman saya. Mungkin saya juga akan membantu dia dalam menyusun materi-materi yang berkaitan dengan penyampaian di kelas. Dan juga saya akan tetap melibatkan teman-teman saya yang bisa punya kontribusi dalam hal teknis dan lain sebagainya. Kemudian saya juga merasa semangat sekali nih bahwa apa yang saya inginkan ke depan ini akan direspon baik oleh teman-teman, dan kalau ada teman-teman lain yang ingin mengikuti, dan saya tidak akan keberatan, saya akan melibatkan mereka semua. Oke. Terima kasih Ibu. Saya berpikir bahwa dari pembicaraan kita sampai dengan tahapan-tahapan atau sesuatu yang Ibu akan sudah rencanakan dan akan dibuat besok, saya berpikir sepertinya Ibu sudah sangat mantap, dan tetap semangat ya Ibu untuk melakukan apa yang sudah Ibu rencanakan dan apa yang akan Ibu lakukan di besok hari. Mungkin demikian Ibu, atau ada yang mau Ibu sampaikan lagi? Ya, saya juga minta terima kasih banget nih. Dari tadi saya juga pikir-pikir, aduh kemana ini, saya harus gimana. Tapi dengan adanya Ibu Eti sudah membantu saya, kepala saya sudah jadi ringan nih. Sudah, semoga apa yang ingin saya sampaikan besok ini akan terlaksana dengan baik dan didukung oleh semua pihak. Terima kasih atas waktunya Ibu Eti. Mungkin kedepannya apabila saya mengalami kendala lagi, saya minta kesediaan untuk Ibu Eti dan mendampingi saya, mungkin memberikan pencerahan lagi kepada saya. Iya, terima kasih Ibu.
saya senang sekali hari ini bisa juga berdiskusi dengan Ibu, membicarakan segala sesuatu. Terima kasih Ibu untuk waktunya juga. Saya terima kasih sekali sudah bisa menuntun Ibu untuk mendapatkan apa yang Ibu ingin capai. Mungkin sekian Ibu, perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih Ibu. Selamat Tetap sore saya Ibu. akan komunikasi dengan Ibu lagi. Oke. Siap Ibu, Selamat ditunggu. beraktivitas, Ibu. Iya. Iya, karena kita punya kegiatan coaching sudah selesai Ibu Jolan selaku pengamat atau observer, mungkin dipersilahkan untuk memberikan penilaiannya atau memberikan masukan yang selanjutnya untuk memperbaiki kami sebagai coach maupun kami sebagai coaching. Dipersilahkan Ibu Jolan. Oke, Ibu Eti terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di saat ini saya tidak memberikan penilaian, tetapi untuk ke proses alur tirta sudah berjalan dengan baik. Sudah. Semua alurnya sudah disampaikan oleh Ibu Eti kepada Ibu Ria, dan sangat baik ketika Ibu Eti memberikan pertanyaan, Ibu Ria sebagai coach bisa memahami dan menemukan sendiri solusi dari masalah Ibu Ria. Sudah baik. Cuma mungkin ada sedikit tambahan ketika melakukan coaching, diharapkan selain kita mencari solusi, sebagai coach kita harus menanyakan apakah ketika solusi yang dijalankan itu dia memiliki hambatan atau dia ada gangguan-gangguan yang bisa menghalangi untuk solusi yang telah ditemukan oleh Ibu Ria sebagai coach. Jadi tidak hanya solusi yang kita dapatkan, tetapi harus kita mengetahui bagaimana hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang bisa menghalangi sehingga solusi yang kita dapat itu dia akan terhambat. Takutnya ketika kita Ibu Ria sudah memberikan solusi yang begitu baik tadi, namun ketika dalam perjalanan proses mungkin ibunya merasa malu atau apa, itu juga harus menjadi nilai-nilai tersendiri untuk kita, sehingga ketika Ibu Ria harus membuat pendekatan itu benar-benar tidak menyinggung perasaannya itu. Jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi atau merasa lebih rendah, malah kita sama-sama kita belajar dari sebuah kesalahan. Mungkin itu saja Ibu Eti dari penilaian observer saya, bukan penilaian ya, dan apa yang telah diberikan, saya hanya bisa memberikan saran bahwa di lain waktu ada kita harus menanyakan bagaimana hambatan dan yang dapat menghalangi akan solusi yang sudah diperoleh oleh coach. Mungkin itu saja Ibu Eti, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Jolan atas tanggapan yang diberikan, kemudian masukan juga. Saya mengapresiasi sekali karena coaching yang telah dilakukan diperhatikan dengan seksama oleh Ibu Jolan sehingga mendapatkan masukan-masukan yang kedepannya dalam proses coaching nanti, baik dengan sesama teman guru ataupun dengan siswa,
saya sudah punya kemampuan yang bertambah lagi untuk ada dalam proses coaching. Terima kasih Ibu Jolan untuk tanggapannya. Oke, Ke depannya Ibu Esti. saya akan belajar lebih baik lagi. Iya. Oke.